Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Barinadi dengan NIM 24086025. Di sini saya akan mempresentasikan RPP saya, yaitu tentang aktivitas gerak dominan pada senam. Baik, ini pada lembar pertama. Baik, model ini saya ambil dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kajai. Jenjang pendidikan yang saya ambil yaitu kelas 2 SD, dengan alokasi waktu 2 sampai dengan 4 kali pertemuan tahun pembelajaran 2025 sampai 2026. Di sini saya menggunakan metode yaitu metode demonstrasi, dan sarana dan prasarananya yaitu lembar kerja siswa atau student workset yang berisi perintah dan indikator tugas gerak. Yang kedua, matras senam atau sejenisnya. Yang ketiga yaitu fluid dan stopwatch. Yang keempat yaitu lapangan atau halaman sekolah. Yang ketiga yaitu pencapaian pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak sebagai hasil peniruan dari berbagai sumber. Memahami konsep dan prinsip gerak yang benar, memahami dan mempraktikkan aktivitas jasmani untuk mengembangkan kebugaran dan pola perilaku hidup sehat. Menunjukkan perilaku awal, tanggung jawab, personal, dan sosial, serta menerima nilai-nilai jasmani. Elemen yang pertama yaitu keterampilan gerak. Peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air. Yang kedua yaitu elemen pengetahuan gerak. Pada peserta didik memahami prosedur dalam melakukan pola gerak dasar, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air. Yang ketiga yaitu elemen pemanfaatan gerak. Peserta didik memahami prosedur dan mampu mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan. Peserta didik juga memahami prosedur dan mampu mempraktikkan pola perilaku hidup sehat berupa mengenali nama dan fungsi anggota tubuh serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang keempat yaitu elemen pengembangan karakter dan nilai-nilai internalisasi gerak. Peserta didik menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam menyimak arahan dan umpan balik yang diberikan guru mulai dapat menghormati orang lain serta menerima ragam keriangan yang didapat melalui aktivitas jasmani. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mengategorikan dan mampu mempraktikkan aktivitas pembelajaran pola gerak dominan pada senam seperti bertumpu, bergantung, ayunan, melayang, dan mendarat dengan benar sesuai potensi dan aktivitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap, diantaranya mandiri dan gotong royong, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Dimulai dari pendahuluan. Peserta didik diminta untuk berbaris di lapangan dan mengucapkan salam. Yang kedua, peserta didik dicek kesehatannya oleh guru. Yang ketiga yaitu peserta didik dikondisikan dalam suasana belajar yang menyenangkan dengan mengajukan pertanyaan tentang manfaat olahraga. Yang keempat yaitu guru mengecek kemampuan yang sudah dipelajari peserta didik. Yang kelima yaitu guru menjelaskan kompetisi yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran. Yang keenam yaitu guru menyampaikan cangkupan materi yang akan dipelajari. Yang ketujuh yaitu guru menjelaskan teknik asesmen atau kompetensi aktivitas pembelajaran, pola gerakan melompat dan meloncat, baik kompetensi sikap
dengan observasi dalam bentuk jurnal. Yang ke-8 yaitu dilanjutkan dengan pemanasan agar peserta didik terkondisikan dalam materi yang akan diajarkan. Yang ke-8 yaitu dalam pembelajaran ini, di samping dapat mengembangkan elemen keterampilan gerak dan pengetahuan gerak, peserta didik juga diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai profil belajar Pancasila dengan meregulasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai gerak. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Setelah peserta didik melakukan pemanasan dalam bentuk permainan sederhana, yaitu permainan lompat tali, maka akan dilanjutkan dengan pembelajaran aktivitas pembelajaran pola gerakan melompat dan meloncat. Gerakan melompat adalah gerakan yang dilakukan untuk memenuhi permukaan tanah atau lantai, yang dilakukan secara horizontal ke depan, ke samping, ke belakang, dan menggunakan otot kaki dalam melakukannya. Gerakan meloncat adalah gerakan yang dilakukan untuk menjauhi permukaan tanah atau lantai, dilakukan secara vertikal atau ke atas yang menggunakan otot kaki dalam melakukannya. Peserta didik diminta untuk mengamati dan kemudian mempraktikkan aktivitas pembelajaran pola gerakan melompat dan meloncat berdasarkan hasil pengamatan. Peserta didik diminta untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran pola gerakan melompat dan meloncat. Jika peserta didik menemukan kesulitan, minta bantuan kepada guru. Peserta didik diminta untuk mempelajari aktivitas pembelajaran pola gerakan melompat dan meloncat dengan seksama. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Salah seorang peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan. Yang kedua yaitu guru dan peserta didik melakukan relaksasi apa yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara umum, dan kesalahan yang masih sering timbul saat melakukan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, guru menginformasikan kepada peserta didik kelompok dan peserta didik yang paling baik menampilkan selama aktivitas gerakan bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindahan, tolakan, putaran, ayunan, dan mendarat. Yang keempat yaitu guru menugaskan peserta didik untuk membaca dan membuat kesimpulan mengenai aktivitas pembelajaran. Aktivitas gerakan bertumpu, bergantung, keseimbangan, perpindahan atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Hasilnya dijadikan sebagai tugas asesmen penugasan. Yang keenam yaitu guru mengajak peserta didik untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu peserta didik kembali ke kelas dengan tertib, dan beberapa peserta didik ditugaskan untuk mengembalikan peralatan ke tempat semula. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.